Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, kita baca doa dulu. Ketua kelasnya pimpin doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oh, Afla. Ya, Ali. Sudah? Ya. Yang bisa sekolah alhamdulillah. Berarti Allah beri kesehatan, bisa masuk sekolah. Yang nggak masuk karena sakit, kita doakan temannya cepat sembuh. Amin. Masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Belajar apa kita minggu kemarin ya? Iya, belajar materi sholat. Hari ini kita akan masuk materi baru. Materi apa ya kira-kira? Ibu akan ajarkan kalian materi surah At-Tin. Surah apa? Iya, surah At-Tin. Sekarang ibu tanya, siapa yang sudah tahu surah At-Tin itu surah keberapa sih dalam Al-Quran? Coba Liza, surah berapa nak? Iya, surah ke-95 dalam Al-Quran. Surah keberapa anak? 95. Surah apa namanya? Surah At-Tin. Sekarang kita akan masuk ke materi. Materinya ibu akan bacakan surah At-Tin. Anak-anak mengikuti. Bacanya dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Siap ya? Ya, anak-anak ibu baca, anak-anak ikuti ya. Siap? Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asfala safilin. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Sekarang ibu baca artinya, anak-anak cukup mendengarkan, nggak usah diikuti ya. Buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, demi gunung Sinai.
Ayat yang ketiga, dan demi negeri kota Mekah yang aman. Ayat keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat ketujuh, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat ke-8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Tuh, anak-anak sudah membaca sama-sama surah Atin dan sudah mendengarkan artinya. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kenapa sih Bu kita harus belajar surah Atin? Pasti ada tujuannya yang harus dicapai. Ibu akan bacakan tujuannya. Pelajaran dari surah Atin yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca Quran surah Atin ayat 1 sampai 8 dengan tartil. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan arti dari Quran surah Atin ayat 1 sampai 8 dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat paparan tentang pesan pokok Quran surah Atin ayat 1 sampai 8 dengan baik dan benar. Jadi, hari ini materinya surah Atin. Ibu berharap dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak mampu membaca Quran surah Atin dengan tartil. Tartil maksudnya apa Bu? Dengan lancar, dengan fasih, baik dan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan arti dari surah Atin ayat 1 sampai 8 dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, anak-anak bisa membuat paparan tentang makna yang terkandung dalam surah Atin. Bagi anak-anak menjadi 4 kelompok ya. Per baris beda apa? Barisan itu kelompok 1, barisan ini kelompok 2, barisan ini kelompok 3, dan barisan ini kelompok 4. Sudah dibagi kelompok, apa tugasnya Bu? Tugasnya setelah ini Ibu akan menayangkan PowerPoint. Tahu PowerPoint? Tahu, paparan singkat tentang suatu materi. Jadi anak-anak perhatikan PowerPoint yang Ibu jelaskan, diperhatikan, diamati, bahkan dicatat hal-hal penting di dalam materi. Kemudian nanti anak-anak akan Ibu bagi lembar kerja kelompok untuk didiskusikan. Siap? Siap. Sekarang kita lihat dulu PowerPoint-nya. Akan menayangkan PowerPoint anak-anak ya. Anak-anak perhatikan dengan sungguh-sungguh dan catat hal-hal penting yang ada dalam PowerPoint ya. Jadi yang pertama, kita akan mengenal surah Atin. Surah Atin adalah salah satu surah pendek dalam Al-Quran yang berisi pesan-pesan moral dan spiritual. Dalam pelajaran ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang struktur, isi, dan manfaat mempelajari surah Atin. Struktur surah Atin. Yang pertama yaitu pembukaan. Surah Atin dimulai dengan sumpah demi buah tin dan zaitun. Yang kedua, inti pesan. Surah ini menegaskan tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang terbaik dan pentingnya iman serta amal soleh. Yang ketiga, penutup. Surah Atin ditutup dengan menegaskan bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Isi surah Atin, sumpah Allah. Surah Atin dimulai dengan sumpah Allah demi buah tin dan zaitun yang melambangkan nikmat dan karunia Allah. Kemudian ada penciptaan manusia. Surah ini menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Yang ketiga yaitu pentingnya iman. Surah Atin menekankan pentingnya iman dan amal soleh sebagai bekal menuju kehidupan yang abadi. Manfaat mempelajari surah Atin. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Keimanan kepada siapa? Pada Allah. Jadi mempelajari surah Atin dapat memperkuat iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami moral spiritual, yakni surah Atin mengandung pesan-pesan moral dan spiritual yang penting untuk kehidupan. Yang terakhir memperoleh hikmah.
Mempelajari surah At-Tin dapat memberikan kita hikmah dan pelajaran berharga. Aktivitas belajar surah At-Tin yang pertama yaitu membaca. Kita tadi sudah membaca belum? Sudah. Tapi harus diulang terus-menerus sampai hafal, sampai lancar. Membaca yaitu membaca dan memahami teks surah At-Tin secara berulang-ulang. Yang kedua menghafal. Menghafal ayat-ayat surah At-Tin untuk memperkuat ingatan. Yang ketiga diskusi dengan teman atau guru dan untuk memperdalam pemahaman. Ini sudah ibu bagi kelompok, nanti kita sudah ini berdiskusi ya. Kesimpulan dan penutup surah At-Tin mengandung pesan moral dan spiritual yang penting untuk dipelajari dan diamalkan. Dengan memahami struktur, isi, dan manfaat surah At-Tin, kita dapat meningkatkan keimanan, memperoleh hikmah, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, inilah isi PowerPoint-nya. Anak-anak sudah memperhatikan dengan sungguh-sungguh belum? Sudah dicatat hal-hal penting yang Ibu sampaikan? Sudah. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja. Anak-anak sudah Ibu bagi kelompok. Silahkan diskusikan lembar kerja yang Ibu bagikan ini. Kemudian nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi ya. Nah, Ibu punya LKPD. Tahu nggak apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Namanya aja lembar kerja. Berarti anak-anak ditugaskan untuk bekerja. Apa kerjanya, Bu? Ibu sudah bagi diskusi, jadi anak-anak diskusi. Apa yang Ibu tugaskan di lembar kerja ini? Jadi isi dari lembar kerja ini anak-anak ditugaskan untuk berdiskusi. Anak-anak pilih gambar mana yang sesuai dengan arti surah At-Tin yang sudah kita baca tadi. Kemudian anak-anak jabarkan maknanya. Tuh ya, permasalahannya terletak di gambar mana anak-anak pilih yang sesuai dengan arti surah At-Tin. Kemudian anak-anak jabarkan maknanya. Paham? Paham. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Siap ya? Diskusinya sudah. Sekarang dari hasil diskusi kalian, coba siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi sama teman-temannya ke depan, angkat tangan. Coba. Kelompok satu, coba siapa yang mau di sini? Oh ya, silakan yuk, sini maju. Nih, Meisha, kita dengarkan hasil diskusi dari kelompoknya Meisha, kelompok 1. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Diturunkan di kota Mekah, termasuk golongan surat Makkiyah. Gambar 1 menunjukkan makna surat At-Tin, yaitu demi buatin dan zain. Masuk sayang, silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu untuk maju. Harus jadi motivasi untuk kelompok yang lain. Kenapa kelompok Meisha bisa, kelompok aku juga harus bisa. Sekarang satu lagi, kelompok siapa yang mau maju? Ya, kita dengarkan hasil paparan dari kelompoknya Azra Zarin, kelompok 4. Allah menjelaskan bahwa Allah hakim yang paling adil, yaitu manusia yang akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya. Masih Zarin, beri tepuk tangan untuk kelompok 4.
sesuai dengan gambar yang ada di lembar kerja. Nah, masih semangat? Jadi Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Pelajaran apa kita hari ini? Pelajaran kita hari ini kita belajar tentang apa? Surah At-Tin. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dalam Al-Quran berisi 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. At-Tin ini salah satu surah dalam Al-Quran. Surah keberapa surah At-Tin ini dalam Al-Quran? Iya, surah ke-95. Kemudian surah At-Tin ini diturunkan di kota Mekah. Jadi surah At-Tin ini tergolong ke dalam surah Makkiyah namanya. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat ya. Baiklah, demikianlah pelajaran hari ini. Ketua kelas silahkan untuk pimpin doa. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga pembelajarannya bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan tutup pembelajaran ini dengan membaca doa sesudah belajar. Wahid Islim Talata.